Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safarudin, mahasiswa pasca sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi yang diasuh oleh Profesor Sukowiyono. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang negara hukum, yang kedua tentang Rechtsstaat atau Rule of the Law, dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama bicara tentang negara hukum. Nah, dalam pengertian negara hukum klasik terdapat 2 tipe pokok negara hukum, yaitu tipe Eropa kontinental yang berdasarkan pada kedaulatan hukum yang berintikan Rechtsstaat atau negara hukum, dan yang kedua tipe Anglo-Saxon yang berintikan the rule of the law. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of the law, not of the man. Yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai Prof. Jimli dalam tulisannya menyebut wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Nah, ciri-ciri negara hukum adalah yang pertama, adanya supremasi hukum. Yang kedua, adanya persamaan dalam hukum. Yang ketiga, adanya asas legalitas. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ campuran yang bersifat independen. Yang keenam, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, adanya peradilan tata usaha negara. Yang ke-8, adanya peradilan tata negara atau di Indonesia kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi. Yang ke-9, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang ke-10, bersifat demokratis. Yang ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Yang ke-12, adanya transparansi dan kontrol sosial. Dan yang ke-13, berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tentang Rechtsstaat dan Rule of the Law. Nah, Rechtsstaat, konsep Rechtsstaat dapat dilacak kembali pada pemikiran ahli hukum dan filsafat Eropa seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius. Konsep ini lahir sebagai respon dari kekuasaan absolut diraja, seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis XIV dari Prancis. Daniel S. Leff mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan Rule of the Law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of the Law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman yang diterjemahkan sebagai legal state atau state of law atau state of justice atau state of right, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Frederick mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechtsstaat, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adanya pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang keempat adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Tentang Rule of the Law. Istilah Rule of the Law ditemukan dalam buku A.V. Dickey yang berjudul Introduction to the Study of the Constitution. Dickey menarik garis merah dari cara berhukum tersebut sebagai sebuah konsep the rule of the law, di mana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum, sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya. Dickey menguraikan 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of the law, yaitu yang pertama, adanya supremasi of the law, yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas dari
dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah. Yang kedua, equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang bersama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Yang kedua, due process of law atau terjaminnya hak asasi manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari ordinary law of land. Bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber hukum, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum private melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan para pejabat. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku, dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan satu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Nah, tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran. Maka semua pihak berhak atas pembelaan dan bantuan hukum. Nah, unsur-unsur dari negara hukum adalah, yang pertama, adanya hak asasi manusia yang dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin akan hak-hak itu. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Ciri-ciri dari negara hukum adalah, yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin tentang hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kita akan bicara tentang Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undang Indonesia, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan perundangan di Indonesia merujuk kepada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Nah, menurut Rizky Argama, Direktur Riset dan Inovasi pada Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia, dalam teori norma Hans Nawiaski yang dikenal dengan Die Stufenordnung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni Staatsfundamentalnorm. Yang kedua, Staatsgrondgesetz. Yang ketiga, Formelgesetz. Yang keempat, Verordnung atau Verordnung dan Autonom Satzung. Sejalan dengan pendapat di atas, maka jika dilihat dari konsepnya, maka Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tataran Staatsgrondgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara. Nah, bagaimana dengan Pancasila? Berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu disebutkan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, semua sumber hukum di negara Indonesia itu harus merujuk kepada Pancasila. Yang norma-normanya itu sudah diterjemahkan ke dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demikian video ini saya sampaikan dan terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.